Bismillahirrahmanirrahim. Perkawinan dan umur jin. Perkawinan jin. Jin juga melakukan perkawinan. Sebagian ulama berdalil akan hal ini dengan firman Allah yang menyebutkan para pasangan penduduk surga sebagaimana dalam ayat. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56. Maksud dari kata terjemahan disentuh dalam konteks ini adalah berhubungan. Jadi, berdasarkan ayat ini, dapat dikatakan bahwa jin melakukan perkawinan sebagaimana manusia. Surat Ar-Rahman ayat 56 menunjukkan bahwa jin melakukan perkawinan. Allah memberitahukan kepada kita bahwa setan itu memiliki keturunan, dari surat Al-Kahfi. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhai perintah Tuhannya, patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Quran, Surat Al-Kahfi ayat 50. Qatadah mengatakan, anak-anak setan itu saling memiliki keturunan sebagaimana anak keturunan Adam, dan mereka jumlahnya amat banyak. Perkawinan jin dengan manusia. Kita mungkin pernah mendengar bahwa ada laki-laki yang kawin dengan jin perempuan atau sebaliknya perempuan yang kawin dengan jin laki-laki. Imam Suyuti pernah menyebutkan beberapa atsar dan berita dari para salaf tentang hal tersebut, yaitu perkawinan antara jin dan manusia. Ada juga perkataan Ibnu Taimiyah dalam hal ini. Bisa jadi ada perkawinan antara manusia dan jin, lalu akan ada anak keturunannya. Kisah semacam ini banyak sekali. Para ulama juga telah menyebutkan hal tersebut dan membicarakan hukumnya. Kebanyakan ulama melarang atau memakruhkan pernikahan dengan jin. Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Al-Hakam dan Ishaq melarang bentuk pernikahan manusia dan jin. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada dalil yang melarang pernikahan dengan jin, namun hal tersebut tidak dianjurkan. Imam Malik pernah berkata, aku memakruhkan jika ada seorang wanita hamil lalu ditanya, siapa yang menghamilinya? Lalu ia menjawab, jin. Ini menimbulkan kerusakan yang banyak. Dalil larangan pernikahan antara jin dan manusia adalah dalil yang menyebutkan bahwa manusia harusnya memiliki pasangan dari yang sejenis dengan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dari pernikahan bisa timbul rasa tentram dan kasih sayang. Hal ini sulit dicapai pada perkawinan dengan lawan jenis antara jin dengan manusia. Hikmah dari pernikahan menjadi sia-sia.
Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa mungkin saja terjadi perkawinan antara manusia dan jin adalah ayat yang sudah disebutkan. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56. Dari ayat ini ada kemungkinan terdapat perkawinan antara jin dan manusia. Umur jin. Sebagian orang mungkin mengira bahwa jin tidak bisa mati, begitu pula setan. Padahal tidak demikian. Jin dan setan pun bisa mati. Mereka tercakup dalam firman Allah Ta'ala. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-28. Dalam ayat ini dikatakan bahwa setiap makhluk itu bisa binasa atau mati, termasuk pula jin dan setan. Dalam Sahih Bukhari, dari Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan doa. Aku berlindung dengan keagunganmu yang tiada sesembahan yang berhak disembah selainmu dan engkau tidak mati. Sementara jin dan manusia itu mati. Hadis riwayat Bukhari nomor 7383 dan Muslim nomor 2717. Ini menunjukkan bahwa jin pun bisa mati, termasuk di dalamnya setan. Adapun umur jin dan setan tiada yang mengetahuinya. Kecuali iblis al-lain, yang terlaknat, ia akan tetap hidup hingga hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam ayat. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Sot ayat 79-83. Namun untuk selain iblis, tidak diketahui umurnya. Mereka lebih panjang umurnya dari manusia. Ada dalil yang menunjukkan bahwa jin bisa mati. Hal ini dapat kita lihat dari kisah Khalid bin Walid yang membunuh setan perempuan, Al-Uzza, yaitu pohon yang dahulu disembah kalangan Arab. Wallahu alam bisawab.